Pasti rakyat Indonesia semua tahu kalau KPK adalah lembaga yang superpower, yaitu pernah melakukan OTT pejabat-pejabat daerah, para menteri, dan bahkan juga DPR. Maka tidak heran, lembaga KPK adalah lembaga yang mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Maka dari itu, tidak heran jika ada oknum-oknum KPK yang terlibat melakukan pemalakan. Bahkan kemarin ada oknum KPK tertangkap basah mencuri emas 1,9 kg. Dan bahkan pada waktu persidangan, Wali Kota Ajay juga menceritakan sebelum di OTT ada oknum KPK yang memintai uang hingga 1 miliar rupiah. Wali Kota Cimahi, Ajay M. Priyatna mengaku dimintai uang oleh petugas yang mengaku dari KPK. Hal itu terungkap dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Bandung. Ya memang sih, setiap ada lembaga yang superpower kekuasaannya, pasti ada oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab. Bahkan Firly selaku Ketua KPK juga membenarkan hal tersebut. Banyak oknum-oknum yang mengaku petugas KPK dan akan mengiming-imingi jika Anda membayar sekian maka kasus tersebut akan diberhentikan. Maka dari pengakuan dari wali kota ini, Ajay, KPK akan segera mengungkapkannya dan akan terus menyelidiki kasus pemalakan yang dialami oleh wali kota tersebut. Ya semoga sajalah kasus pemalakan ini kalau benar-benar dari KPK, kalau bisa ya jangan terulang lagi. Di mana mengingat KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Pengakuan mengejutkan sebelum OTT, Ajay pernah diminta 1 miliar oleh orang KPK. Wali Kota Cimahi Ajay M. Priyatna mengaku diminta uang oleh seorang pria mengaku petugas KPK. Ajay menyuruh Sekda Cimahi Dik-Dik Suratno Nugrawan untuk mengumpulkan uang tersebut. Terungkapnya keterangan tersebut terjadi saat sidang lanjutan kasus suap yang digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLR Marta Dinata, Kota Bandung, Senin 19 April 2021. Dalam sidang lanjutan ini, JPU KPK menghadirkan saksi Sekda Cimahi Dik-Dik Suratno. Dalam persidangan itu, Dik-Dik awalnya ditanya oleh tim kuasa hukum Ajay terkait hal tersebut. Dik-Dik mengakui diminta Ajay untuk mengumpulkan uang, namun hal itu tak berkaitan dengan lelang jabatan. Bahkan, uang yang dikumpulkan diminta tidak menggunakan APBD, melainkan sukarela. Beliau yang bilang jangan uang dari APBD, tapi sukarela, ujar Dik-Dik dalam persidangan. Dik-Dik mengaku permintaan pengumpulan uang tersebut dilakukan lantaran berdasarkan penuturan Ajay. Orang nomor 1 di kota Cimahi itu didatangi pria mengaku petugas KPK. Orang itu meminta sejumlah uang ke Ajay. Terkumpul sekitar 200 jutaan, kata Dik-Dik. Sementara itu, seusai persidangan, Ajay membenarkan adanya oknum KPK yang mendatangi dan meminta sejumlah uang. Ajay menyebut pria mengaku petugas KPK yang mendatanginya itu bernama Roni. Menurut Ajay, kedatangan Roni itu terjadi saat rame isu AA Umbara diperiksa kaitan kasus bansos pandemi. Beberapa waktu lalu, pria mengaku petugas KPK itu meminta uang hingga 5 miliar. Kebetulan saat itu daerah sebelah kami, Kabupaten Bandung Barat, tengah hangat-hangatnya diperiksa KPK soal kasus bansos. Dia datang ke kami, bilang urusan bansos, dia minta 5 miliar. Namun, saya bilang kalau segitu, silakan bapak-bapak periksa siapapun boleh, tutur Ajay. Sementara terkait pengakuan Ajay di persidangan, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tengah menyelidiki dugaan pemerasan atau pemalakan yang dilakukan penyidiknya yang berasal dari Polri kepada Wali Kota Tanjung Balai Sumatera Utara, Syahrial. Saat ini KPK sedang melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana yang dimaksud dengan melakukan permintaan keterangan serta mengumpulkan bukti permulaan lainnya, ucap Ketua KPK Firly Bahuri dalam keterangan di Jakarta.
Sebelumnya beredar informasi adanya oknum penyidik KPK yang diduga meminta uang sekitar 1,5 miliar kepada Syahrial. Oknum penyidik tersebut diduga mengiming-imingi dapat menghentikan kasus itu. Firly mengatakan kasus penyelidikan tersebut akan ditindaklanjuti dengan gelar perkara segera pada forum ekspos pimpinan KPK. Perkembangan lebih lanjut akan kami informasikan, kata dia. Diketahui juga KPK saat ini tengah mengusut kasus dugaan suap terkait lelang atau mutasi jabatan di pemerintah Kota Tanjung Balai tahun 2019. Sebelumnya Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjatuhkan sanksi etik berat berupa pemberhentian secara tidak hormat terhadap oknum Satgas KPK yang kedapatan menggelapkan barang bukti berupa emas sebesar 1,9 kilo. Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Pangabean menjelaskan kejadian tersebut bermula pada Januari 2020. Beliau adalah salah satu anggota Satgas yang ditugaskan menyimpan, mengelola, dan mengamankan barang bukti yang ada di KPK, kata Tumpak dalam konferensi pers Kamis 8 April 2021. Saat itu oknum pegawai KPK berinisial IGA tersebut mengambil barang bukti dalam kasus Yahya Purnomo berupa emas. Tumpak mengatakan IGA mengambil barang bukti tersebut secara bertahap. Kemudian pada Juni 2020, perbuatan IGA mulai tercium lantaran barbuk emas kasus Yahya Parmono itu akan dieksekusi untuk kemudian dilelang. Emas itu, lanjut Tumpak, sebagian sudah digadekan oleh IGA. Uangnya digunakan oleh IGA untuk membayar utang bisnis sampingannya. Sebagian barbuk diambil digadekan, yang lainnya disimpan, mungkin belum digadekan dan nanti akan digadekan. Tapi waktu diketahui sebelum yang digadekan, kata Tumpak. Akhirnya pada Maret 2021, IGA pun menebus emas yang digadekannya itu. Tumpak mengatakan IGA menjual tanah milik orang tuanya yang ada di Bali untuk menebus emas tersebut di Pegadaian. Berapa uang yang diperoleh waktu Pegadaian itu? Sekitar 900 juta, tapi sudah ditebus. Nilai tebusannya 900 juta kurang lebih. Sudah bisa dibayangkan kalau dinilai itu baru sebagian, karena enggak semua digadekan, ujarnya. Atas perbuatannya, Dewas pun memutuskan untuk memberhentikan IGA secara tidak hormat. Selain diberhentikan, oknum pegawai KPK itu sudah telah dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan untuk diproses secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya itu. Jadi sidang kami tidak menghapuskan pidana. Pidana tetap jalan, tapi karena ini sudah pidana maka disampaikan ke kepolisian, dan karena ini merupakan pelanggaran etik maka disidangkan, jelasnya. Diketahui juga sebelumnya Presiden Joko Widodo telah membentuk Satuan Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Namun, tidak ada nama Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam struktur organisasi BLBI. Pemerintah lantas buka suara perihal keputusan untuk tidak melibatkan KPK dalam menangani hak tagih dana BLBI. Kalau KPK diikutkan tidak tepat, kata Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dalam video singkat Senin 12 April 2021. Ada beberapa alasan pemerintah tidak mengikut sertakan KPK dalam Satgas Komisi Anti Rasuah ini. Bukanlah lembaga hukum pidana dan bukan bagian dari lembaga pemerintah. Kalau dia masuk tim kita, nanti dikira disetir. Biar dia bekerja. Kalau ada korupsinya dari kasus ini, nanti bisa dia ikut tetap diawasi, jelasnya. Meski demikian, Mahfud mengakui bahwa pemerintah tetap berkoordinasi dengan KPK, sebab KPK memiliki data yang bisa dijadikan acuan pemerintah untuk proses penanganan hak tagih. KPK punya data lain di luar soal hukum perdata yang bisa ditagihkan, digabungkan ke perdata karena pidananya sudah dihapus, jelasnya. Diketahui pada waktu itu, Wali Kota Cimahi nonaktif Ajay Muhammad Priyatna mengaku pernah diminta uang sebesar 5 miliar oleh pihak yang mengaku petugas KPK. Pengakuan ini disampaikannya di persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Bandung terkait suap proyek rumah sakit. Menanggapi hal itu, PLT juru bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri meminta semua pihak termasuk masyarakat untuk waspada jika ada orang atau kelompok yang mengaku dari lembaganya dengan berbagai atribut palsu, sebab hal ini bukan baru pertama kali terjadi. Pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan KPK dan mengaku dapat membantu menyelesaikan perkara di KPK dengan meminta sejumlah imbalan sudah sering terjadi, kata Ali dalam keterangannya tertulis Selasa 20 April.
Oknum semacam ini, sambungnya, kerap mengaku sebagai pegawai KPK dan dilengkapi dengan berbagai atribut palsu. Dalam beroperasi, mereka kerap melakukan pengancaman dan pemerasan. Untuk itu, KPK kembali mengingatkan apabila masyarakat mengetahui ada pihak-pihak yang mengatasnamakan KPK dan meminta uang atau imbalan lain, agar segera melapor KPK melalui saluran informasi kpk.id atau call center 198, ungkapnya.